Renungan penting di akhir tahun. Mungkin ini bisa membuat Anda menjadi lebih baik ke depannya. Ada rasa-rasa yang gak penting, karena dirimu penting sekali. Jangan mengorbankan keberhargaan dirimu untuk tetap larut pada rasa-rasa yang gak penting. Ada rasa-rasa marah yang gak jelas, yang fana, yang suatu saat nanti toh juga akan Anda sesali, kok dulu aku marahnya segitunya ya. Ada rasa-rasa tanda petik sayang pada seseorang yang sebenarnya rasa ini tidak layak untukmu. Ini saya bicara kepada yang belum nikah ya. Calonmu atau pacarmu, dia orang yang toksik sementara engkau merasa sayang. Gini loh ya, jadi orang tuh jangan terlalu polos. Banyak-banyaklah bergaul sama orang lain, dengarkan kisah-kisah orang lain yang dulunya sebelum menikah cuman modal sayang doang, walaupun tahu bahwa calonnya toksik, lalu tetap lanjut menikah dan sekarang malah menyesali. Untuk menikah itu tidak cukup hanya aku sayang dia, nggak bisa. Banyak tinjauannya, tipe kepribadiannya cocok nggak? Jangan yang nggak cocok dicocok-cocokin. Secara kejiwaan ada persoalan psikologis nggak? Karena orang yang punya masalah psikologis ya jangan menikah dulu, diterapi dulu, disembuhkan dulu. Jadi ada rasa-rasa yang Anda jangan berhalakan lah. Tapi aku sayang dia, aku tetap mau lanjut gitu. Soal relationship saya nggak perlu panjang lebar ya. Banyak banget video-video saya tentang bagaimana Anda bisa secara bijak mengambil keputusan untuk menikah. Di akhir tahun ini Anda juga harus evaluasi. Ada rasa-rasa yang tak pantas ada dalam jiwa Anda. Merasa nggak layak, merasa nggak mampu, merasa nggak berarti, merasa nggak berharga. Itu semua saya yakin 1.000.000% datang dari labeling. Anda pernah dilabel orang tua, dilabel pasangan, dilabel teman kerja. Labeling adalah sugesti-sugesti yang menyudutkan Anda, mengkerdilkan Anda, sehingga Anda merasa nggak mampu, merasa terbatas. Dan semua perasaan tidak mampu, tidak berharga, tidak berarti ini murni ilusi, bukan kenyataan Anda. Karena Anda itu diciptakan hebat. Menjadi tidak hebat karena memang ada parenting yang salah, parenting yang toksik. Menjadi tidak hebat lagi karena ada mental block yang ditanamkan orang sekitar. Lingkungan kita ini udah kebanyakan toksik. Orang-orang yang bisa ngomong kebun binatang tanpa merasa bersalah. Kalau dikoreksi, dikasih masukan, mereka bilangnya apa? Cuma bercanda kok. Walaupun bercanda, kata-kata itu tidak enak didengar. Menurunkan frekuensi kita, menghancurkan frekuensi baik kita. Di akhir tahun ini, simple kok. Coba ya, Anda list perasaan-perasaan yang selama ini mengganggu Anda. Ada rasa-rasa apa yang kalau Anda analisa baik-baik, ini bukan gue nih, ini bukan aku nih. Ini perangkap perasaan yang gak bener nih. Aku diperbudak perasaan ini selama ini nih. Karena emang faktanya gak semua rasa itu benar, hati-hati. Tidak semua rasa itu benar. Semoga di tahun depan Anda lebih merdeka, membebaskan diri, memerdekakan diri dari rasa-rasa yang memang tidak seharusnya ada dalam perasaan Anda. Karena seharusnya Anda tuh merasa mampu, merasa layak, merasa berarti, merasa sanggup, merasa berharga. Itu perasaan yang harusnya menghiasi hati Anda. Semoga semakin dimudahkan Anda bisa mengakses, merasakan, mengalami, menyelami perasaan-perasaan yang indah, yang baik. Karena ingat ya, gak cuma kata-kata adalah doa, pikiran pun adalah doa. Dan dahsyatnya Anda harus tahu, perasaan pun adalah doa. Kalau hati kita damai, plong, lega, lapang, maka rezeki juga akan lapang. Masa depan juga akan lapang. Hari-hari kita juga akan lapang, indah gitu loh. Semoga renungan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.
Teman-teman, saya ingin mengajak kita semua agar lebih bijaksana, lebih cermat dalam menganalisis segala gejala dan fenomena kehidupan. Banyak hal, banyak kecenderungan perilaku, pikiran, emosi, fenomena-fenomena yang ada, itu sebenarnya sangat bisa dijelaskan secara psikologi. Akarnya itu jelas, nyata, dapat teridentifikasi. Tapi selama ini dipersepsikan, dipandang dari sudut lain yang sebenarnya ujung-ujungnya bukannya dikasih solusi yang pas, malah makin ngawang-ngawang, makin gak jelas, gak ada perubahan. Cara menyembuhkannya, akarnya apa, jangan dibiarkan. Ada wanita yang takut nikah, udah usia sekian dia gak mau nikah. Ini oleh orang tertentu kan dipandang sebagai ada sesuatu yang goib. Saya pernah dengar tuh, ada seseorang bahas secara goib bahwa kalau ada wanita belum ketemu jodohnya, ada wanita gak mau nikah, kemungkinan katanya jodohnya itu terikat pada sesuatu, harus dibuka ikatannya. Ada orang yang mengguna-gunai jodohnya seperti ditaruh dalam botol, ditutup, dibuang kemana, botol itu harus ketemu. Jodohnya itu kayak diikat di sebuah pohon, di sebuah tanaman. Sebelum pohon atau tanaman itu ketemu dan dibuka ikatannya, ya dia gak akan ketemu jodohnya. Yang gini-gini ini bisa saya bantah dengan mudah dan tanpa keraguan sedikit pun. Buktinya di masa lalu saya pernah membantu beberapa orang wanita yang tadinya takut nikah, gak mau nikah, belum ketemu jodohnya. Yang sudah dibawa oleh keluarga, oleh orang tua kemana-mana lah. Pergi dibawa ke orang pintar yang sebenarnya gak pintar. Dikepret-kepret pakai air. Dikepret-kepret pakai air, kasihan airnya. Gak ada hasil apa-apa. Setelah saya coaching pribadi, ternyata ya dia ada akar trauma terhadap laki-laki yang berasal dari bapaknya. Waktu dia kecil, bapaknya sering menyakiti ibunya, selingkuhi ibunya, sehingga di alam bawah sadar citra pernikahan rusak. Di alam bawah sadarnya citra tentang laki-laki rusak. Sehingga tanpa sadar dia ada energi, ada frekuensi untuk menolak bersuami, untuk menolak berkeluarga. Yang gini-gini ini kan ranah psikologi ya, kejiwaan ya. Kalau ditreatment dengan cara lain ya mau sampai kapan? Akhirnya keputusasaan, kok nggak ada perubahan sih gitu loh. Putus asa jadinya, ya karena cara salah. Cara treatment salah. Ada banyak contoh mengenai fenomena-fenomena kehidupan yang harusnya telaahnya ditelusuri melalui ilmu psikologi. Andai saja semua orang melek psikologi, kehidupan akan lebih tertata gitu. Contoh, ada orang yang merasa, kok aku belum sukses ya, kok aku sial, kenapa hidupku gak beruntung ya, kenapa hidupku gak sebaik orang lain ya. Dia udah kerja keras, banting tulang, gak cuma tulang dia yang dia banting, tulang orang-orang lain juga sudah dia banting juga. Kerja siang malam, gelap ketemu gelap. Sudah berdoa juga katanya. Sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, sudah bekerja keras. Tapi kok hasilnya gini-gini aja. Sampai ada loh orang yang, aku lelah berdoa mas. Aku capek dekat sama Tuhan. Capek sembahyang. Tuh gak ada hasilnya. Hutang masih banyak. Kerjaan gini-gini aja. Seolah-olah aku sial gitu loh. Apakah kedekatanku sama Tuhan gak cukup? Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doaku? Kok Tuhan seperti gak sayang aku ya? Aku tuh kurang apa lagi? Sedekah sudah, berdoa sudah, menambah ilmu agama sudah, bekerja keras sudah. Semua ikhtiar sudah aku lakukan. Teman-teman mohon maaf ya, saya harus jujur mengatakan. Dalam hidup ini, ibarat kita memasak, bahan dan bumbunya ada banyak. Kita masak tuh gak cuman butuh minyak goreng, butuh materinya, bahannya untuk digoreng. Ada banyak bumbu. Kita butuh bawang putih, bawang merah, butuh garam,
Mungkin butuh gula, butuh kecap, butuh kunyit, ada banyak. Berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar ilmu agama itu penting, itu nomor satu. Bekerja keras, berusaha, apa yang bisa dilakukan, lakukan, itu nomor dua. Nah, nomor satu, nomor dua kan bukan satu-satunya syarat, satu-satunya bumbu kehidupan untuk bahagia dan sukses. Ada nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam, ada banyak. Contoh, harus menghormati orang tua. Barang siapa memuliakan orang tua, dia akan dimuliakan. Belajar untuk ikhlas, sabar, memaafkan. Belajar untuk empati, peduli pada orang lain. Tuntutlah ilmu, pelajari banyak ilmu kehidupan, agar manajemen, tata kelola, perencanaan kehidupan lebih baik. Kan ada banyak hal, gak cuma kerja keras dan berdoa saja. Orang yang sekarang yang merasa belum sukses, merasa dirinya sial, saya sangat yakin kalau ditelaah, dibedah secara ilmu psikologi, pasti ada label-label negatif di alam bawah sadar dia yang belum dibuang. Pasti ada label-label negatif di alam bawah sadar dia yang belum dibuang. Waktu kecil, orang tuanya sering mensugesti, melabel dia, mengata-ngatai dengan kata-kata yang negatif. Kata-kata negatif itu terlabel di alam bawah sadar dia, yang tanpa dia sadari itu masih ada. Dan itu energi negatif, itu frekuensi negatif, itu membentuk mental block. Mental block ini, mungkin Anda tidak percaya, dia bekerja di balik layar. Tanpa sadar menghambat Anda dalam banyak hal. Energi jadi kurang positif, perilaku dan sifat Anda tanpa sadar ya, membuat orang lain gak nyaman. Perilaku dan sifat Anda tanpa sadar membuat orang lain gak nyaman. Yang gini-gini namanya alam bawah sadar, Anda gak akan sadar. Orang lain yang akan sadar. Jadi bila Anda ada waktu, Anda meminta orang lain menilai diri Anda, pasti dia akan bilang, sorry ya, aku tuh sebenarnya dari dulu pengen ngomong, kamu tuh begini. Kita akan terperangah. Iya, aduh masa sih, ya ampun. Gitu ya. Kita baru sadar, ini adalah dark area, sisi gelap kita yang kita sering gak ngeh. Tanpa sadar gitu loh. Sayangnya kalau kita semua melek psikologi, tentunya kita lebih bisa telaah akar lalu cari solusinya. Nggak semua itu bisa dibahas secara mystical, goib. Contoh ada orang yang suka marah-marah, mudah tersinggung. Nah ini kan kalau dibawa ke orang pinter yang sebenarnya nggak pinter, diterjemahkan, wah dia kesambet nih, ada sesuatu nih, ada jin di dalamnya. Saya bukannya tidak percaya adanya keberadaan jin, ya ada, tapi orang yang suka marah-marah itu pasti di alam bawah sadarnya ada insecure, ada ketakutan, kemarahan terpendam. Konversinya apa? Perwujudan keluarnya apa? Berupa agresi, nyerang-nyerang orang, marah-marahin orang. Biasanya ada dua akar yang paling mungkin. Satu, waktu kecil dia ada teladan yang tidak baik. Ada orang tua atau siapa orang rumah yang suka marah-marah. Anak itu kan copying, menyalin, meniru. Faktor kedua lebih kuat kemungkinannya. Waktu kecil, dia ada kekecewaan sama orang tua, sama kakak adiknya. Tapi gak bisa dia keluarkan. Ada kemarahan yang dia pendam-pendam. Tanpa sadar, itu akumulasinya, saldonya udah banyak banget. Nah sekarang sehingga keluar tumpah-tumpah gitu loh. Yang begini ini kalau nggak pernah diterapi psikologis ya nggak akan kelar. Berharap waktu menyembuhkan ya nggak bisa. Saya harus tegas mengatakan ini keilmuan gitu loh. Anda yang takut menikah, Anda yang punya masalah emosi, Anda yang merasa sial terus kok belum sukses, pasti ada sesuatu di psikologi, di kejiwaan kita yang memang harus dibetulin, di-tune up, di-uninstall kalau ada program negatif, di-install ulang dengan program yang baik, yang positif. Jangan nggak percaya soal program. Otak manusia itu ibarat komputer, kita save, kita simpen file apa ya, file itu yang akan berdampak. Makanya memang hati-hati memilih teman-teman. Kalau teman-teman suka ngomong negatif, suka ngomong kebun binatang, suka melabel Anda, walaupun kadang-kadang kayaknya niatnya bercanda, tapi caranya salah, caranya toksik, caranya buruk. Contoh, alah gua aja gak mampu apalagi elu. Sering-sering dengar begitu, kita akan tercipta mental block, perasaan gak mampu, perasaan minder, perasaan gak bisa, perasaan gak layak.
Nah, program ini kan harus dibuang. Kok nggak dibuang gimana? Makanya menjaga circle itu penting banget. Cari lingkungan yang baik, yang Anda bisa dengar yang manis-manis, yang positif, yang membangun jiwa. Baik demikian ya, teman-teman, saya sangat menawarkan bagi Anda yang serius banget. Mas, aku mau berubah deh, aku tuh udah coba dengan caraku, udah coba kemana-mana juga, kok untuk keluhanku belum ada hasil apa-apa ya. Anda coba tempuh satu jalur lagi yang mungkin belum pernah kepikiran Anda tempuh. Yang mungkin belum pernah kepikiran untuk Anda jalani. Coba tempuh jalur terapi psikologis. Anda bisa ambil sesi coaching pribadi dengan saya untuk membuang label-label negatif dari masa lalu, membuang program-program negatif di alam bawah sadar Anda, agar vibrasi energi Anda jauh lebih positif. Itu akan menarik, itu akan membawa Anda lebih mudah mencapai kesuksesan. Label negatif, program-program negatif yang sudah terlanjur pernah ditanamkan orang tua, teman, pasangan, guru, dan lain-lain, itu harus di-uninstall. Dan kita akan install program positif yang baru. Itu nanti akan berbeda. Langkah Anda lebih ringan, mental block hilang, lebih mudah mencapai sukses. Anda bisa WA ke manajemen untuk mendaftar dulu, registrasi. Nanti penentuan jadwal mau hari apa, jam berapa, terapi ke saya melalui telepon. Anda akan menikmati sesi coaching, sesi terapi untuk menjadi diri baru Anda, the new you. Anda bisa WhatsApp ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Anda WhatsApp dengan cara WhatsApp nama Anda, spasi, coaching sukses. Seperti di layar ini ya. Baik demikian, terima kasih, sampai jumpa.